Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan berdiskusi untuk mengerjakan pada lab 919 Explore Pentest Response. Nah, di sini ada beberapa part yang akan kita kerjakan. Dari skenario dan background yang akan kita kerjakan bersama. Dalam penugasan kali ini, pada lab 919, kita akan belajar bagaimana membuat sebuah laporan testing, ya. Cara membuat laporan testing dari awal hingga bagian-bagian terpentingnya. Tujuannya untuk kita dapat mengetahui atau memahami terkait dengan struktur laporan, cara menyusun temuan, dan bagaimana cara kita menjelaskan resiko dan juga rekomendasi dengan teknis yang mudah dimengerti. Dan studi kasusnya di sini ada beberapa hal yang akan kita diskusikan bersama. Pada bagian part pertama di sini kita akan membuka laman web GitHub ya. Kita buka terlebih dahulu. Oke, pada bagian kali ini kita sudah ada di repository GitHub ya. Di sini ada beberapa package yang ditawarkan. Nah, di sini repository ini beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwasannya di sini dia menyediakan contoh yang dimana berfungsi sebagai repository publik ya. Repository publik untuk ngumpulin atau bisa kita lihat terkait dengan laporan hasil dari proses dalam mengerjakan sebuah testing report. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat beberapa hal, kita dapat lihat struktur repository yang terdiri dari beberapa folder. Nah, masing-masing di sini kan foldernya diberikan nama sesuai dengan perusahaan maupun organisasi yang melakukan uji presentasi. Contohnya, misalkan di sini ada background. Terus juga ada terkait dengan Frog IT gitu kan. Nah, di mana di dalam folder ini terdapat file laporan. File laporan yang dimaksud itu biasanya formatnya kan PDF ya, kayak gini, PDF. Nah, ini isinya adalah laporan yang mana merupakan dokumentasi resmi hasil dari pengujian keamanan yang memang dilakukan pada suatu sistem ataupun aplikasi ataupun sebuah infrastruktur yang kemudian itu dipublish secara terbuka agar dapat dijadikan referensi bagi kita pelajar, itu juga untuk penelitian maupun untuk praktis keamanan itu. Nah, sebenarnya pada tahapan part yang pertama di sini, kita bisa coba jelajahi ya beberapa contoh laporan di sini. Kita bisa tahu bagian-bagian di dalamnya. Dengan begitu kita juga di sini dapat tahu nih identifikasi pola umumnya seperti apa gitu kan. Misalkan kayak
ada metodologinya, terus juga temuan-temuan atau rekomendasi terkait dengan yang harus kita cantumkan di dalam sini, seperti itu. Oke, kemudian di part yang kedua di sini ada terkait dengan pemahaman atau penjelasan atau pertanyaan juga sih. Di sini ada beberapa pertanyaan yang lebih detail ya untuk setiap bagian laporan. Nah, di sini kita akan coba Oke, di sini ada terkait dengan DevOps pada report formatnya. Di sini ada contohnya, kan di sini udah dikasih tahu ya. Kalau nggak, di sini ada handlingnya, konteksnya. Oke. Nah, misalkan kita lihat yang di bagian pertama. Di sini ada terkait dengan executive summary. Nah, pada bagian ini sebenarnya dia berisi terkait dengan ringkasan dan juga penjelasan yang bertujuan untuk manajemen atau pihak non teknis ya. Jadi kayak supaya kita itu lebih cepat aja untuk memahami struktur secara garis besarnya maupun struktur hasil pengujian tanpa harus adanya teknis detailnya seperti itu. Isinya biasanya mencakup terkait dengan tujuan ujinya, terus juga temuan hasil praktisinya dan lain sebagainya seperti itu. Scope, kalau bagian scope di sini kan ruang lingkupnya dia ngejelasin batasan pengujian ya. Misalkan kita hanya menguji aplikasi web tertentu gitu kan, jaringan internalnya, bahkan mungkin perangkat Internet of Things gitu kan. Nah, scope ini itu penting supaya kita jelas nih sistem mana yang boleh diuji, mana yang dikecualikan, dan mana yang tidak boleh. Jadi agar hasil dari laporan itu tidak melebar gitu loh kemana-mana. Terus ada terkait dengan objektif. Kalau objektif ini tujuan pengujian kayak menjawab pertanyaan gitu ya, kenapa melakukan pengujian dan lain sebagainya gitu kan. Ibaratkan kayak dia di sini menulis tujuan lah laporan dari prosesnya, biar prosesnya itu terarah dalam laporan tersebut. Kemudian bagian metodologi, jelas metodologi membahas terkait dengan pendekatan, strategi, dan juga tools apa nih yang dipakai gitu kan. Bisa berupa pemindaian otomatis gitu kan, uji manual kah, atau mungkin teknik social engineeringnya gitu. Bagaimana proses ini penting karena dia memberikan terkait dengan proses transparansi proses ujinya gitu. Finding overview, semacam ringkasan dari semua temuan. Biasanya ini dipisahkan berdasarkan tingkat resiko. Nah, biasanya kalau misalnya ada tabel resiko warna merah, hijau, kuning, oranye, nah itu kan biasanya kayak resiko tinggi, sedang, rendah. Fungsinya supaya kita bisa baca langsung, dapat gambaran secara visual gitu, seberapa parah sih kondisi keamanan kita gitu, tanpa harus kita baca detail banget gitu. Kemudian ada yang selanjutnya, di sini ada detail findings. Dia di sini berperan sebagai detail setiap keterangan. Jadi kalau misalkan ada keterangan itu kan harus ada penjelasan lebih dalam ya. Misalkan kayak aplikasi login rentan SQL injection misalkan. Nah, dengan bukti adanya misalkan kayak screenshot atau langkah terkait dengan eksploitasinya, dampaknya apa, serta contoh pilotnya misalkan. Nah, bagian seperti ini, bagian teknis ini
sangat berpengaruh banget karena ditujukan untuk misalkan kayak tim IT agar apa? Agar misalkan kayak tahu nih apa yang harus diperbaiki gitu. Risk assessment, penulisan risiko, dia menganalisis dampak ya. Dampak dari kerentanan dan juga kemungkinan serangan. Rekomendasi ini solusi dari masalah yang ditemukan biasanya kan berupa kayak update gitu kan, konfigurasi ulang kah atau dan lain sebagainya, sehingga kebijakan non teknis dia bisa terpandu apa langkah yang harus dia perbaiki. Terus juga ada kesimpulan. Di sini ringkasan akhir ya. Referensi. Terus ada di referensi di sini berarti daftar standar ya. Acuan yang digunakan. Seperti itu. Kemudian ini bagian content to repost. Nah, kalau bagian ini kalau dikasih contohnya ya. Di sini kan contohnya yang pertama itu ada rekomendasi. Nah, kalau bagian rekomendasi secara general aja ya, secara general itu kan dia tindakan yang memang harus diambil kan, atau menutup celah yang ditemukan gitu kan. Rekomendasinya apa nih jika terjadi sesuatu gitu kan. Terus kalau misalkan ini yang kedua ada report. Executive summary juga. Nah, kalau bagian ini dia nyampain terkait dengan apa sih yang sedang dijalankan gitu. Misalkan kayak ringkasan, penjelasannya, fokusnya kemana gitu kan, implikasi bisnisnya kemana gitu. Apakah implikasi bisnisnya ke potensi kebocoran data, gangguan operasional, atau yang lainnya gitu. Jadi dia menyatakan kebutuhan secara postur keamanan gitu. Jadi tujuannya untuk memanajemen langsung lah. Dia ngerti nih urgensinya atau alokasi sumber dayanya apa yang diperlukan gitu. Ada objektif juga. Kalau objektif ini menjelaskan lebih ke apa yang ingin dicapai di pengujian gitu. Detail finding ini daftar masalah ya, sama seperti yang di atas tadi. Metodologi juga di sini jenis teknis, toolsnya secara singkat apa yang akan dibutuhkan. Scope, bagian scope ini menegaskan bahwa ini adalah black box. Kayak misalkan seluruh perangkat pada jaringan yang terpasang ke internet itu termasuk di scope. Pengujian invasif dikerjakannya itu pada server apa, dan staffnya itu diinformasikan bila akan ada hal apa seperti itu. Nah, bagian ini penting karena kayak ibaratkan ini operasionalnya, apakah boleh atau apakah tidak boleh dilakukan, serta siapa yang harus diberitahu, seperti itu. Oke, mungkin cukup ya untuk bagian ini terkait dengan strukturnya. Oke, selanjutnya kita akan next ke lab berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.